Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar malam hari ini? Doa kami dari Batu, kiranya semua Bapak Ibu pendoa yang setia berdoa bersama kami dalam keadaan sehat. Dan puji Tuhan, kita sampai pada pertengahan bulan Desember. Mungkin Bapak Ibu mulai sibuk, ada yang mungkin mulai siap kue, mungkin lagi sedang mempersiapkan keperluan berkaitan dengan Natal. Tapi kalau yang mau berlibur perlu pikir ulang dan berdoa lagi ya. Baik, kita berjumpa lagi malam hari ini dalam acara kita Prayer and Worship Night. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sampai saat ini masih setia berdoa bersama dengan kami dari Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu dan Institut Injil Indonesia. Kami menyambut Bapak Ibu sekalian dari Studio Sentosa YPPI Batu. Salam jumpa dan mari malam ini kita siap berdoa bersama lagi. Untuk luar negeri kita akan berdoa untuk negara di Afrika Barat, Burkina Faso. Kemudian dalam negeri kita akan jalan-jalan ke Pulau Buru, ke Namlea, dan kita akan berdoa untuk Pulau Buru. Harap teman-teman perwakilan di Ambon, juga hamba Tuhan yang melayani di Pulau Buru, standby untuk kita berdoa bersama pada malam hari ini. Juga Bapak Ibu yang ada di luar negeri, terima kasih, thank you for joining us. In the midst of all the business and daily push, some alone time with the Lord is probably the best gift we can give ourselves. Glad to know that you are with us tonight. The whole crew of the studio from the Indonesian Bible Institute and the Indonesian Missionary Foundation Batu Indonesia, where we invite you to see that the beauty of Christmas is not in the presents, but in His presence. Mari kita berdoa untuk menyerahkan seluruh rangkaian pujian dan juga doa kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bersama boleh memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Bahkan kami boleh menaikkan syafaat kami. Terima kasih untuk sejumlah Bapak Ibu Saudara kami, para pendoa yang sudah bersedia atau siap malam ini untuk berdoa bersama kami. Tuhan berkati kami, jauhkan dari segala gangguan, baik cuaca, listrik, ataupun jaringan internet. Tuhan tolong supaya tidak ada gangguan, sehingga kami boleh menikmati persekutuan dan berdoa bersama pada malam ini. Kami menyerahkan doa dan pujian kami malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Samudra di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja.
langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Puji Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang dipilih dan yang dikasihinya. Natal jawaban bagi manusia berdosa. Natal jawaban bagi manusia yang putus asa, yang hilang pengharapan. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya yang terhilang. Mungkin ada di pelosok-pelosok tanah air, mungkin ada di negara-negara yang belum pernah mendengar Injil. Puji Tuhan, malam ini kita bisa berdoa supaya juga mereka yang terhilang boleh ditemukan dalam masa raya Natal ini. Our prayers tonight is for the country of Burkina Faso, West Africa, and Namlea, Indonesia. God loves human beings as they are in the real world. Only when we see there is no ground for God's unfathomable love can we see that it is mercy alone
that saves. Malam ini kita berdoa untuk Burkina Faso. Malam ini Bapak Ibu lihat saya saja. Burkina Faso ini ada di Afrika Barat, sebuah negara yang termasuk miskin katanya oleh karena memang banyak pergolakan dalam negeri sampai akhir-akhir ini. Tapi puji Tuhan sudah lebih baik sekarang negara ini. Burkina Faso itu artinya tanah orang-orang terhormat. Burkina itu artinya orang-orang terhormat, orang jujur. Kemudian Faso itu tanah air, jadi mereka menyebut negara ini sebagai negaranya orang-orang terhormat atau orang-orang jujur. Population mereka, jumlah penduduk mereka 60% kurang lebih mereka adalah orang Muslim, jadi kurang lebih 40 itu campuran, ada Kristen dan lain sebagainya. Negara ini adalah bekas jajahan Perancis, baru merdeka 5 Agustus tahun 1960. Nah, kita berdoa untuk presidennya yang sekarang, Presiden Burkina Faso, seorang asli suku di sana. Kita berdoa supaya dalam kepemimpinannya ini, karena sempat ada gejolak di dalam negeri, pernah ada kudeta dan lain sebagainya. Kita berdoa untuk negara ini. Negara ini pada umumnya adalah pertanian. Tapi juga mereka sebenarnya punya kekayaan emas yang belum digali oleh karena keamanan dalam negerinya. Nah, malam ini kita berdoa untuk negara ini supaya sesuai dengan nama negara ini. Tanah orang-orang terhormat, orang jujur. Mari kita berdoa di tempat kita masing-masing supaya negara ini boleh dijamah oleh Tuhan. Kita berdoa untuk orang-orang percaya yang ada di sana, gereja Tuhan, juga mungkin para utusan yang sedang melayani di Afrika Barat ini, khususnya di Burkina Faso. Kita berdoa supaya Tuhan menolong mereka, Tuhan menjamah mereka dalam kondisi negara ini. Nah, khususnya kita terus berdoa supaya keamanan boleh terjaga, dan kita berdoa supaya ekstremis boleh dibasmi oleh pemerintah. Kita doakan presiden yang sah supaya memerintah dengan baik. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa untuk negara Burkina Faso yang ada di Afrika Barat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, pada malam ini kami berdoa memberkati Burkina Faso. Kami berkati Presiden Roch Kabore dalam kepemimpinannya. Tuhan menolong supaya dia boleh memberikan rasa aman kepada masyarakat Burkina Faso. Kami doakan gereja-gereja Tuhan yang ada di negara ini supaya dipakai oleh Tuhan, para hamba Tuhan, para utusan yang sedang melayani di negara ini. Kami berdoa supaya dalam masa di mana dunia sedang krisis dengan pandemi COVID-19 yang juga berakibat kepada ekonomi, kiranya negara ini dalam kesulitan saat ini, ada banyak orang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Sebab itu kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan yang ada di negara ini. Tuhan pakai mereka menjadi contoh dan teladan. Di tengah-tengah kesulitan ada pengharapan sebagaimana yang ditunjukkan oleh orang-orang percaya di negara ini. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan memanggil lebih banyak lagi utusan boleh melayani di negara kecil ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami memberkati Burkina Faso dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Maha besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha besar, mari datang menyembah Dia.
pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Namlea adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Buru, Maluku, Indonesia. Kecamatan Namlea juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Buru. Kecamatan ini terdiri dari 7 desa dan luas wilayah Kecamatan Namlea sekitar 951 km persegi. Wilayah Kecamatan Namlea didominasi dataran rendah yang dikelilingi pegunungan dan perbukitan yang berasosiasi dengan daerah pantai serta perbukitan yang menempati bagian barat laut, dengan ketinggian mencapai sekitar 400 meter. Selain itu, terdapat juga bukit di bagian selatan dan barat Namlea dengan ketinggian sekitar kurang dari 100 meter. Kecamatan Namlea tidak hanya dikenal sebagai ibu kota Kabupaten Buru, Maluku, namun juga dikenal sebagai pusat oleh-oleh kayu putih di Pulau Buru. Kayu putih diakui Figi sudah menjadi ikon dan daya tarik wisatawan untuk datang ke Pulau Buru. Mereka berbondong-bondong datang ke Pulau Buru dan menuju kota Namlea untuk berburu kayu putih. Ya, yang biasa pakai minyak kayu putih malam ini harus berdoa nih untuk Pulau Buru nih. Bukan kayu putihnya, minyak kayu putihnya itu yang paling bagus. Itu obat COVID-19 juga katanya tuh. Baik, malam ini Bapak Ibu kita akan berdoa untuk Pulau Buru, khusus untuk kota Namlea. Kita doakan supaya pulau ini diberkati Tuhan. Kita tahu sejarah pulau ini. Kita doakan untuk pelayanan-pelayanan yang sedang dikerjakan. Majelis Perwakilan YPPI Ambon sedang melayani di sana. Kita doakan untuk pelayanan terhadap anak-anak asuh. Kita doakan supaya pelayanan ini berjalan dengan baik. Kita berdoa ada 2 hamba Tuhan kita yang sedang melayani di sana. Suami istri, kiranya Tuhan memberkati, memberikan mereka kesehatan yang baik, kekuatan untuk melayani anak-anak, juga melayani saudara-saudara kita yang ada di Pulau Buru. Kita juga berdoa supaya pulau ini terus diberkati, jangan sampai itu kayu putihnya habis. Kita doakan supaya tetap pohon kayu putih ada sehingga minyak kayu putih, khususnya yang suka pakai minyak kayu putih, berdoa supaya tetap dilestarikan ini. Ini tempat minyak kayu putih terbaik memang. Kita berdoa juga supaya situasi kesehatan atau COVID-19 bisa diatasi,
dengan baik. Kita doakan supaya pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah mereka seia sekata bekerja bersama untuk melaksanakan semua aturan prokes yang harus mereka ikuti. Dan kita berdoa juga untuk para pemimpin gereja umat, kiranya mereka juga boleh bekerja sama dengan pemerintah, memberi nasihat kepada jemaat untuk mentaati semua aturan berkaitan dengan usaha untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Bagaimana Bapak Ibu, sudah siap berdoakah? Esra Amiman dan Opung yang ada di Siantar katanya siap berdoa. Puji Tuhan. Ya, selamat malam Opung. Kiranya makin sehat setelah dikunjungi cucu. Juga semua Bapak Ibu dari Papua, terima kasih setia bersama. Juga dari Ambon pasti ini ada, apalagi dari Pulau Buru. Pendetanya sedang lihat saya nih. Kita akan berdoa untuk Pulau Buru. Juga semua Bapak Ibu yang ada di Jakarta, MPK, GMI, GPIN, semua STTE Tanjung Enim, STT ATI, majelis perwakilan YPPI di seluruh Indonesia yang sedang bersama dengan kami. Mari kita satukan hati, kita berkati Pulau Buru, Kota Namlea. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami satukan hati kami. Kami berdoa untuk Pulau Buru, khususnya untuk Kota Namlea. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah saudara-saudara kami yang ada di pulau ini. Berkati gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani di sana supaya dipakai oleh Tuhan. Khususnya bekerja sama dengan pemerintah, menolong masyarakat untuk mengikuti aturan sehingga penyebaran COVID-19 kiranya bisa diatasi bersama, khususnya di Pulau Buru. Kami juga doakan untuk pelayanan kami yang ada di Pulau Buru. Berkati hamba-Mu, Pendeta Karus bersama dengan istri dan anak-anak. Tuhan berkati di dalam semua pelayanan yang sedang Tuhan percayakan kepada mereka. Anak-anak yang dilayani, Tuhan juga berikan kepada mereka hati yang sungguh takut akan Tuhan. Bahkan sejak dini, sejak kecil, mereka boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dalam semua gerakan pelayanan yang ada, kebutuhan tiap hari, kami berdoa Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berkati juga perwakilan Ambon yang melayani bersama di Pulau Buru. Tuhan juga memberkati Pak Leo dan semua teman-teman yang melayani bersama untuk Pulau Buru. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan Pulau Buru dengan Kota Namlea, kami serahkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Puji Tuhan, Allah menyertai kita. Kita yang ada di studio, kita yang ada di Batu, kita yang ada di Malang, kita yang ada di Indonesia, bahkan kita yang ada di luar negeri. Immanuel, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk Indonesia pada malam hari ini. Dan saya ingin membagi untuk semua Bapak Ibu yang berada di Indonesia bagian barat. Kita berdoa untuk suasana politik Indonesia, puji Tuhan. Pilkada sudah selesai, pemilihan kemarin sudah selesai, 9 Desember. Kita doakan proses penghitungan suara dan penetapan para pemimpin yang akan menjalankan tugas mereka. Kita doakan supaya Tuhan memberkati. Kita juga berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi bersama para menteri dalam mengatur segala sesuatunya, khususnya mengakhiri tahun 2020. Kita doakan supaya suasana boleh aman, terjaga dengan baik, supaya bulan Desember ini yang merayakan Natal, boleh merayakan Natal. Ya, saya harap para pemimpin gereja tentu sudah tahu bahwa pemerintah mengeluarkan aturan bahwa perayaan Natal tidak boleh kumpul rame-rame. Sudah ada penetapannya, kita ikuti saja. Ya, kita ikuti Natal dari rumah, bagus juga di tiap jemaat dari rumah bisa bakar lilin sendiri-sendiri. Kalau biasa di gereja kan paling 7 orang itu paling banyak. Masing-masing di rumah bisa bakar lilin ya. Kita nikmati saja. Ya, doakan untuk suasana politik. Indonesia bagian tengah, kita berdoa untuk ekonomi. Ya, kita terus berdoa untuk ekonomi. Saya baca informasi Menteri Keuangan sangat mengharapkan supaya masyarakat tertib. Karena ini nampaknya angka COVID makin bertambah dan cukup meresahkan pemerintah. Apalagi libur ini sehingga sudah ada macam-macam himbauan berkaitan dengan libur supaya tidak berlibur sedapat-dapatnya, tidak usah gitu. Supaya kita meminimalkan penularan ini. Nampaknya angkanya mulai signifikan. Bahkan negara-negara lain di luar negeri, negara-negara besar di Eropa sudah mulai berpikir untuk siap-siap masuk gelombang kedua, ada yang sudah siap-siap untuk lockdown. Ya, ini situasinya memang seperti itu. Kita berdoa supaya dampak terhadap perekonomian bisa diantisipasi dengan baik oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu dari Indonesia bagian tengah tolong doakan supaya para pemangku jabatan berkaitan ekonomi, mereka bisa mengambil langkah-langkah yang tepat mengantisipasi COVID-19 ini. Dan yang terakhir Indonesia bagian timur, dari Papua, Maluku, kita berdoa untuk khususnya usaha untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Untuk kesehatan kita berdoa semua dokter, semua rumah sakit, perawat, saya baca atau saya juga ikuti di televisi, nakes katanya berkurang tenaga kesehatan karena ada banyak juga tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19. Sehingga itu berarti mereka harus diisolasi sehingga juga berkurang. Ya, kita doakan untuk para dokter, perawat supaya Tuhan berkati mereka, mereka diberikan imun yang bagus sehingga mereka bisa melayani juga dengan baik. Kita boleh berdoa untuk kenalan kita, saudara kita yang melayani di dunia medis, kita doakan mereka supaya Tuhan melindungi, bahkan Tuhan memberkati mereka. Tetapi juga kita berdoa untuk masyarakat. Saya mendengar keluhan beberapa dokter atau perawat, juga ada masyarakat yang tidak jujur. Ada yang takut ketahuan, justru itu menyebar kemana-mana. Jadi kita sebagai masyarakat juga perlu bekerja sama. Ya, kalau sakit bilang aja sakit supaya segera diatasi. Kalau kita diam, takut, justru kita akan menyusahkan lebih banyak orang. Jadi harap Bapak Ibu memperhatikan hal ini. Kita juga yang berdoa, kita juga memperhatikannya. Baik, mari kita berdoa sesuai dengan waktu, pembagian waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Dan juga Bapak Ibu yang ada di luar negeri silakan memilih. Mungkin yang di luar negeri doa saja untuk 3-3 ya. Berdoa untuk situasi politik, ekonomi, juga kesehatan. Baik, mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama untuk Indonesia. Mari kita berdoa.
Kami satukan hati kami memberkati Presiden kami, Presiden Jokowi. Kami terus berdoa supaya Tuhan tambahkan hikmat kepada hamba-Mu. Tuhan berikan kepadanya kemampuan untuk menata negara ini, bangsa ini dengan baik. Bahkan Tuhan berkati hamba-Mu dengan hikmat, tapi juga dengan bijaksana yang dari Tuhan. Boleh mengatur semua aparat pemerintahan, para menteri, gubernur, sampai pemimpin tingkat daerah, supaya semua bersatu hati bersama-sama menjalankan tugas dengan baik untuk masyarakat, tapi juga untuk Tuhan yang mempercayakan tugas kepemimpinan ini kepada mereka. Kami juga berdoa supaya dalam situasi seperti ini, usaha-usaha yang tidak benar, siasat-siasat politik kotor yang mau menghancurkan kesatuan bangsa dan negara kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati aparat kami, berkati badan intelijen kami, supaya bisa menangkal sedini mungkin, sehingga tidak perlu terjadi hal-hal yang kami tidak inginkan. Sebab itu kami berkati bangsa kami, situasi politik mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Khususnya penetapan pemimpin-pemimpin baru hasil pilkada kemarin. Kami berdoa Tuhan tolong supaya semua berjalan dengan baik. Berikan kesadaran kepada seluruh masyarakat supaya kami taat kepada aturan, taat kepada hukum. Sehingga biar kami boleh hidup berdampingan dalam damai. Kami juga berkati semua pemimpin-pemimpin umat dari agama-agama yang Tuhan izinkan ada di negara ini. Tuhan berkati supaya secara sosial kami bisa hidup berdampingan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa saat ini khususnya untuk para dokter, tenaga medis yang masih terus harus berjuang untuk menolong mengatasi penyebaran COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus yang punya kuasa di langit dan di bumi, kami berkati semua dokter dan para perawat. Rumah sakit yang dipakai, Tuhan berkati supaya saudara-saudara kami yang mungkin sedang terpapar dan sedang dirawat di rumah sakit. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan memakai tangan para dokter perawat untuk menyalurkan kesembuhan, pemulihan yang dari Tuhan. Kami berkati semua saudara kami yang sedang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk perayaan Natal di gereja-gereja di seluruh Indonesia. Kiranya semua pemimpin umat boleh menaati apa yang disampaikan pemerintah. Walaupun sulit ataupun tidak biasa, Tuhan tolong supaya kami belajar menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Namun
Shalom, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, malam ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, satu jiwa berharga. Sekali lagi tema dari bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada malam ini, satu jiwa berharga. Bapak Ibu sekalian, mari kita pikirkan apa itu berharga. Kita mencoba untuk mengandaikan apa itu berharga. Berharga adalah sesuatu benda yang tinggi nilainya dan mahal harganya. Kemudian pengertian ini digunakan oleh manusia untuk menentukan nilai dan harga sesuatu benda, termasuk nilai dan harga manusia. Saya memberikan beberapa contoh, misalnya nilai dan harga manusia itu dianggap tinggi dan mahal saat dia memiliki status yang cukup dihormati, material yang cukup, gelar akademis yang cukup, dan reputasi yang baik. Akan tetapi, saat manusia tersebut tidak lagi memiliki standar yang dimaksud, cenderung tidak dianggap, bahkan menjadi diskusi hangat bagi orang yang tidak menganggapnya. Cara berdiskusi pun berbeda pada saat dia tidak berada di dalam satu komunitas. Kemudian proses berdiskusi pun bermula dari masa lahirnya, masa remajanya, kemudian masa mudanya, masa tuanya, masa jabatannya, masa pelayanannya, semua dibicarakan di dalam komunitas tersebut. Dan hasil dari diskusi yang ada, tidak ada yang bernilai dan berharga di mata para pendiskusi. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat menyatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bapak Ibu sekalian, hal pertama yang ingin kita pikirkan dan renungkan bersama-sama, yaitu engkau berharga di mataku dan mulia. Satu ketika saya berjumpa dengan seseorang yang tadinya punya segudang pengalaman. Pengalaman dalam bidang militer, strategi dalam menghadapi musuh, dia orangnya. Kemudian pengalaman dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Lalu dia punya kemampuan untuk memiliki hubungan diplomasi hati yang baik terhadap atasannya, terhadap bawahannya, kemudian terhadap rekan sekerjanya. Namun, pada suatu waktu, dia mengalami satu persoalan yang serius. Dan persoalan itu berdampak tajam bagi pribadinya, sehingga dia memiliki resesi, kemunduran, kemerosotan dalam dirinya. Dan hal itu sangat serius. Hal itu sangat berbahaya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat dia mengalami situasi yang demikian, dia menyatakan satu frasa, yaitu, saya tidak berharga lagi di mata manusia dan di mata Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, teks firman Tuhan tentang engkau berharga di mataku, ini ditujukan kepada umat Yehuda saat berada dalam satu pembuangan Babel. Satu persatu mengalami yang namanya putus asa. Satu persatu mengalami yang namanya kecewa. Satu persatu mengalami yang namanya depresi tingkat tinggi. Satu persatu mengalami yang namanya amarah yang tidak sehat. Artinya amarah yang berkelebihan. Rasa bersalah yang mendalam di dalam kehidupan hatinya.
Kemudian muncul kebencian yang tanpa dasar dan tanpa ujung. Kehilangan harapan dan kemudian tidak melihat masa depan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan berfirman, engkau berharga dan mulia di mataku. Tentu menjadi satu pertanyaan penting bagi tiap-tiap kita. Mengapa Tuhan mengatakan demikian? Bahwa engkau berharga di mataku, engkau mulia di mataku. Karena dalam ayat 1, firman Tuhan mengatakan, aku yang menciptakan engkau, aku yang telah membentuk engkau, aku yang telah menebus engkau, serta memanggil engkau menjadi hamba untuk memproklamirkan kabar baik, kabar sukacita bagi dunia sekitar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya saat orang berada di dalam satu persoalan, berada di dalam satu tekanan, dia kurang bahkan tidak memikirkan dan merenungkan lagi tentang dari mana dan dari siapa dia berasal. Dari mana dan dari apa dia bertumbuh secara rohani. Dia tidak lagi menghiraukan tentang substansi dari firman Allah. Isi dari firman Allah yang mengatakan, engkau berharga di mataku. Tetapi dia lebih peduli terhadap persoalan. Dan baginya, dia merasa tenang jika hidup di atas persoalan. Dengan pengertian lain, dia lebih tenang saat mendirikan persoalan di dalam persoalan. Sekali lagi, dia lebih tenang saat mendirikan persoalan di dalam persoalan. Artinya sudah ada persoalan, tapi dia tidak mau keluar dari persoalan itu. Tetapi justru dia mau mendirikan persoalan di dalam persoalan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, frase tentang berharga di mata Tuhan tidak saja tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Tetapi pernyataan ini juga tertulis dalam Lukas pasal yang ke-15, di mana para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan nasihat pengajaran-pengajaran dari Yesus. Tapi kemudian di dalam ayat yang kedua dari Lukas pasal yang ke-15, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa, ia makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Lalu Yesus menyampaikan satu perumpamaan yang menarik, yang menyatakan tentang siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat, sampai ia menemukannya. Bapak Ibu yang terkasih, ini satu perumpamaan ini menggambarkan tentang kepedulian Yesus, menggambarkan tentang sifat empati dan simpatinya Yesus terhadap satu jiwa manusia yang tersesat. Tersesat di dalam dosa, tersesat di dalam kuasa kegelapan. Dia tersesat baik dia yang berada di desa, dia yang berada di kota. Semua dikatakan ada di dalam kesesatan itu. Karena itu, Yesus mengatakan kepadanya, kepada orang-orang Farisi, aku mencintai, aku mengasihi satu jiwa yang berdosa ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu ini menarik bagi tiap-tiap kita. Alkitab mengatakan, satu jiwa berharga. Karena satu jiwa itu, Yesus lahir. Sekali lagi, karena satu jiwa yang berdosa itu, Yesus lahir. Karena satu jiwa manusia yang berdosa itu, Yesus hidup. Karena satu jiwa manusia itu, yang berdosa itu, Yesus disalibkan. Karena satu manusia yang berdosa itu, Yesus mati. Dan karena satu manusia yang berdosa itu, Yesus bangkit. Untuk mereka yang terhilang, untuk mereka yang tersesat,
untuk mereka yang berada di dalam dosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Joe Gerrit berkata, dalam dunia pendidikan kita berbicara tentang prinsip tidak boleh ada murid yang tertinggal. Dalam dunia militer ada prinsip tidak boleh ada prajurit yang tertinggal. Hari ini kita menyatakan bahwa tidak boleh ada satu jiwa yang tertinggal karena jiwanya itu berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika pada malam ini ada di antara kita, ada di antara Bapak Ibu yang mengalami tekanan, yang mengalami putus asa, yang mengalami kecewa, yang mengalami depresi tingkat tinggi, amarah yang tidak sehat, rasa bersalah yang mendalam, dendam yang tanpa dasar dan tanpa ujung, kehilangan pekerjaan suami, kehilangan pekerjaan istri, atau anak-anak, kehilangan harapan, dan tidak melihat masa depan. Bahkan mungkin dalam hati nurani Bapak Ibu, malam ini mengatakan, lingkunganku tidak lagi menghargai aku. Perusahaan di mana tempat kerjaku tidak lagi menghargai aku. Atasanku tidak lagi menghargai aku. Teman sejawatku tidak lagi menghargai aku. Bawahanku tidak lagi menghargai aku. Keluargaku tidak lagi peduli denganku. Ayahku, ibuku, dan anak-anakku tidak lagi menghargai aku sebagai orang tua. Dan mungkin ada rasa dalam diri Bapak Ibu mungkin mengatakan, aku sepertinya orang yang terhilang. Orang yang terhilang. Aku sepertinya orang yang tidak dihargai. Rowley mengatakan, aku terhilang, tetapi Yesus berinisiatif menemukanku. Aku domba yang tersesat, namun dia mencari, dia menemukan aku sebagai domba yang tersesat. Dia memelukku dengan tangan kasih-Nya dan menuntun aku kembali ke dalam jalannya. Bapak Ibu yang terkasih, pernyataan Rowley maupun Bapak Ibu sekalian dan firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini, kita semua berharga di mata Tuhan. Satu jiwa kita sangat-sangat berharga di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Keselamatan darimu, anugerah bagiku, pengampunan yang kau beri.
the good shepherd who left 99 and came to find us, the lost ones. From home to home, heart to heart, from one place to another, may the warmth and joy of the season bring us closer to each other and to God. Until we are united again in our time of prayer and worship on Thursday at 7 p.m. Western Indonesian time. And pay attention to this quote. A prayerless soul is a Christless soul. Jiwa tanpa doa adalah jiwa tanpa Kristus. Charles Spurgeon. Baik Bapak Ibu, kita mengakhiri doa dan pujian kita pada malam hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada gangguan jaringan, tapi kita terus jalan, kita berdoa. Nanti tim kami akan merapikannya, kemudian Bapak Ibu bisa mengikuti lagi di beberapa hari ke depan ini. Baik, mari kita akhiri acara kita malam ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh anugerah-Mu kami boleh menaikkan setiap doa dan pujian kami. Apa yang kami buat penuh dengan keterbatasan dan kekurangan kami, tapi kami percaya Engkau Allah yang sempurna dapat menyempurnakannya bagi kami saat ini dan saat-saat yang akan datang. Terima kasih Bapa, memberkati semua para pendoa yang malam ini sudah berdoa bersama dengan kami. Terima kasih untuk pemulihan yang Tuhan kerjakan buat Opung Regar. Terima kasih Tuhan Yesus, dan semua para pendoa yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh, dalam nama Yesus Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami, apa yang kami lakukan pada sisa hari ini. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.